pas waktu udah jatuh kan itu kan bener-bener darahnya berlumuran semuanya meninggal di tempat Kak. Jadi dia awalnya itu dari lantai 13. Buset. Dia nyangkut di lantai 7. Nyangkut di lantai 7 terus akhirnya di lantai 3 itu keluar masuk mes aku kayak gitu. Udah pada kayak pada nahan napas kalau udah kalau lewat. Jadi kayak udah bentuknya putih kayak sekelibet gitu, langsung keluar ke arah keluar, gimana nggak ngeliat, kita lagi ngobrol langsung. Jadi kita ngumpul tuh berlapan, tidur kayak ikan asin tuh berlapan segala macem kayak gitu. Ada suara teriakan cewek dari arah laut. berlapan denger? Iya, berlapan dengar. Aduh. Demi Allah itu benar-benar kayak manggil suara nama salah satu di kita. Nah, Siti ini jatuhnya ke sini. Ke parkiran situ? Ke parkiran yang dimana itu samping-sampingan sama kamar aku yang jadi mes sekarang. Oke. Nah, pas waktu udah jatuh, kan itu kan bener-bener darahnya berlumuran semuanya meninggal di tempat Kak. Jadi dia awalnya itu dari lantai 13. Buset. Dia nyangkut di lantai 7. Nyangkut di lantai 7 terus akhirnya di lantai 3 itu. Kan aku kamar aku 1302 di lantai 3. Jadi nyangkut dulu di 7 terus turun jatuh lagi ke 3. Lantai ke-3 udah kepalanya udah nggak ada. Aduh. Sampai sekarang nggak ditemuin kepalanya. Sampai sekarang, sampai aku kemarin yang PKL. Aduh, merinding gua. Tahun 2014 itu, makanya itu harusnya udah kan di situ ya, namanya jasad di situ. Nggak ada, mental udah nggak tahu kemana. Makanya itu, dan itu yang di parkiran itu darahnya udah dicet, udah dipel segala macam, muncul lagi. Oh, keluar terus darahnya. Sama di lantai situ, jadi kayak kamar sebelahan hotelnya itu, jadi nih kamar aku. Ini parkiran ini yang tempat dia jatuh. Nah, di kamar sini ini tuh selalu kayak muncul ini darah dari apa Kak? Keramik gitu loh. Oh, jadi kayak keluar makanya merah-merah. kamarnya itu selalu ditutup, nggak, pokoknya ya out of order lah kayak gitu kan. Oke, nggak mau disewain lah. Iya, nggak mau disewain karena baunya itu terus muncul. Bau udah amis. udah ditutup, dipelur pun segala macam terus sambil diganti keramik, enggak, pasti keluar terus kan kayak gitu. Terus makanya aku mikir, nah jadi supervisornya ini cerita si Sitinya ini bingung kepalanya tuh masih kemana kayak gitu. Terus makanya dia tinggalnya ya nyebrang sini ke kamar gitu. Oh, jadi dia gentayangan di situ. Gentayangan akhirnya kayak gitu. Gentayangan, namanya Siti kan. Namanya kayak apa ya dulu? Diganti aja kali namanya ya? Kayaknya si cantik itulah. Ya, si cantik lah ya. Si cantik lah ya. Pas ngomong itu jadi dia tuh kayak ada inilah panggilan juga sebenarnya kayak di Malaysia itu. Panggilan Melayunya tuh ada dia. Jadi sebenarnya dia kayak gimana sih yang housekeeping yang paling ini loh, paling bagus gitu, ya kan, anak-anak yang paling bagus itu tuh bulan terakhir dia di situ. Sesuai banget. Akhirnya nggak balik kan. Nah terus gara-garanya pokoknya kayak kepalanya, makanya aku bingung, kepalanya nggak ketemu sampai sekarang. Nggak, kepalanya sampai nggak ketemu gitu kan. Dan terus emang yang tadi yang orang Nepalnya itu di apa, nggak tahu ada story-nya nggak? Dan itu kan akhirnya pokoknya dikasusin kan, akhirnya di penjara juga orang Nepal itu. Karena juga waktu itu bukan koran, kalau di sana tuh masuk apa sih namanya, nggak tahu, pokoknya kayak masuk berita gitu juga segala macam kayak gitu. Makanya tower itu sempat ditutup, yang tower itu aja gitu kan. Makanya kayak wah, nyampe sebegitunya, kenapa gue baru tahu. Dan ternyata kan juga sama ceritanya, ternyata di atas aku ceritanya juga sama kayak gitu, karena mesnya dapetnya di kamar itu juga kayak gitu loh. Angkatan sebelumnya begitu juga. Iya, jadi udah tahu gitu kan. Makanya pas waktu aku kemarin, jadi kan dulu masih ada zaman-zamannya pet ya. Iya. Pet yang merah-merah itu. Iya kan, masih pet di sana kayak gitu kan. Kadang tuh aku kayak belum tidur nge-listening apa jam berapa gitu kan. Ada yang nge-komen ditemenin si 3 gitu, itu nggak ngeh. Itu ada beberapa memang yang komen kayak gitu, dan kakak kelasku gitu kan. Terus kayak yang udah pengalaman iya gitu kan. Terus makanya aku tunjukin sama temen-temen aku juga, kadang ditanya sama kakak kelasku, "Ntar lu kenalan ya sama Siti, cantik banget dah." Kayak gitu, dibercandain gitu kan. Karena kayak, belum tahu ya cuek aja. Iya. Lu Siti yang ini bukan sih yang ini gitu kan. Pas dibuka kayak bener-bener, oh tuh kan bener, ternyata anak-anak yang pernah magang di sini juga yang kayak ngeinin kita, nanyain kita gitu kan, kayak wah ya udah tuh kan, udah bingung. Ini terus gimana Ci gitu kan, manggilnya Ci Ramlah kan, gimana kita Ci gitu kan, mau naik ke atas lagi juga bingung gitu kan. Masa iya itu pakai baju tidur doang Kak, turun ke bawah ke kantin kan, takutnya ya. Iya, terus kayak
ya udahlah gitu kan, akhirnya supervisor aku nganterin ke atas juga, nemenin itu nungguin mandi juga. So akhirnya kan aku cabut kan, sampai akhirnya kita kan apa namanya yasinan bareng. Azan ya berhenti dulu ya azan. Ya tadi jadi sampai supervisor kamu nemenin kamu ke atas, nemenin mandi terus. Jadi kan emang kita mutusin buat kayak ya udahlah ngabisin waktu di luar aja kayak gitu kan, karena yang kayak daripada mikiran enggak gitu. Terus kayak ya udah akhirnya kita keluar, dan emang udah nge-notice ke teman-teman juga kalau misalkan emang udah mau balik gitu kan, kabarin kayak gitu. Terus kayak akhirnya udah tuh pas waktu anak-anak pengen nyampe mes, kita juga udah pulang juga kan, terus udah nyampe ketemu, ya udah langsung kayak mandi langsung ngaji kayak gitu. Apa namanya, nggak mau mikir yang kemana-mana. Iya, nggak mikir kemana-mana, nggak cerita dulu, langsung ngaji segala macam, bahasnya ntar aja pas ngaji gitu aja kan. Terus kayak ya udah pas waktu udah selesai ngaji kita ceritain gimana versi yang supervisor tadi cerita kayak gitu. Nah terus juga yang kayak ada baiknya juga sebenarnya cerita kayak gitu ke teman-teman, karena emang ada tipikal ya namanya anak-anak cowok gitu kan, mungkin kayak gimana ngomongnya. Iya benar. Terus kayak dia lebih ngejaga itu sih gitu selama di sana. Terus kayak ya udah dari situ kita belum tidur, pokoknya kita tidur di sana selalu larut malam Kak. Pokoknya di atas jam 12 tuh baru bisa tidur gitu kan. Nah terus jadi kita lagi ngumpul-ngumpul gitu di ruang tengah habis ngaji lah, kayak makan, cerita, nonton TV kayak gitu-gitu. Jadi kayak gimana ya posisi gambarannya, jadi kayak rumah gitu, terus kayak ini kamar, depan kamar, ini ruang tengah, sini ruang tengah, di sini kamar mandi, sini kamar lagi. Nah belakang sana tuh kitchen sama tempat buat nyuci baju. Nah balkon di sebelah sini ya kan. Kita ngumpul di sini Kak, di tengah-tengah gitu kan, di antara kamar. Udah ngumpul kayak gitu, lagi ngumpul. Itu angin gede banget Kak, nggak ada hujan, nggak ada apa. Terus kita mikir ya lah dari laut nih, ya kan, lagi pasang, laut, ya. Lagi pasang nih gitu kan. Terus kayak ya udah tuh wing gitu anginnya, kayak bener-bener kok makin gede ya bunyi anginnya gitu kan. Terus kayak ya udah tuh diam aja kan, kita emang sengaja buka jadi kayak rolling door gitu, tapi kayak yang digeser gitu. Terus ada apa next curtainnya kayak bener-bener nggak diikat, jadi kayak biar kabur-kaburan gitu aja kan. Terus kayak ya udahlah kayak gitu, tutup aja kali ya, tutup gitu kan. Tapi yang di kitchen sana belakang enggak dibuka jendelanya segala macam, pintunya juga dibuka. Nah terus aku pengen ngambil minum apa pengen ngambil selai roti gitu deh ke meja ya kan, ke meja deket gitu kan. Iya yuk nitip gitu kan. Pas waktu pengen nitip, nah jadi di tempat deket jemuran itu, kalau di sana namanya ada hantu bungkus pocong. Jadi pas aku nengok gitu, tar dulu deh gitu kan. Di sini berenam kan, berenam tuh, yang lain ada di kamar sini, kamar mencar gitu kan. Tar dulu deh. Lu lihat deh, tolong ke arah jemuran coba dah gitu kan. Lu lihat, iya gitu. Aku ngomong gitu. Lu lihat tolong ke jemuran deh, ngelihat gitu kan. Temen aku langsung hibrid. Anjing, ngomong kasar segala macam. Wah, jadi dia gitu lihat kan. juga ya. Aku nggak bisa gerak Kak. Yang lain udah lari, aku sama temen aku berdua di samping. Ini siapa duluan nih? Gitu kan. Iya, yang di kamar pada bingung dong. Yang di kamar pada apaan sih gitu. Abis ngaji juga dijaga gitu lah ngomongnya gitu. Lu nggak tahu itu tuh ada apaan tuh gitu kan. Temen aku yang udah ngelihatnya refleksnya pinter banget, maksudnya kayak dia ngelihat langsung cabut gitu. Aku nggak bisa kan, aku ngasih tahu dulu. Tuh gitu gue nggak ngasih tahu, teriak dari kamar aja gitu kan. Ini aku sama temen aku yang ini apa namanya yang off bareng sama aku gitu. Ini siapa duluan nih yang cabut nih gitu kan. Sedangkan itu kalau mau ke kamar jadi kan harus ngeliat ke sana dulu. Kan iya kan? Lewatin dia dulu ya. Bener gak? Iya. Bener kan kayak ya elah, ini siapa duluan? Kayaknya gue duluan, dia di sebelah sini. Kayaknya gue duluan deh Yun. Kayak gue duluan deh Yun. Tar dulu dong. Masih kayak temenin lebih jerit-jerit di situ. Tar dulu dong kayak gitu kan, kayak lu jangan gitu, nangis tuh, ribut akhirnya berdua. Jangan gitu dong, tolongin jemput Yunita di tengah gitu kan. Kayak iya Kak, nyampe seheboh itu gitu kan. Emang ada apa? Ada pocong bego begitu segala macam. Terus kayak astagfirullahaladzim. Terus udah tuh akhirnya temen aku cabut Kak, aku sendiri. Waduh. Ya elah, berat banget. Gak bisa gerak gitu ya? Bisa, cuman itu langkahnya takut tiba-tiba udah di sini. Itu udah lemes banget itu. Ke kamar deh, kayak bener-bener udah jalan gitu.
nggak tahu tuh dia ngeliat soalnya tuh bener-bener kalau gini ini bener-bener setengah gitu kak. Nengokin. Sambil sini gini kayak apa sih maksudnya kayak ya lo apa itu tuh aku pikir kayak setinggi kita ya. Aku pikir itu setinggi kita, ini setinggi lemari, tinggi lagi kak. Oh, 2 meter lebih kali ya? Segitu kak, makanya kayak aku mikir kok dia kayak modelannya setengah gini kayak ya aku tuh wah aku mikir kayak aduh, terus kayak bener-bener di kamar sini pintunya ditutup gitu, jadi tengah-tengah kan kan masih dibuka kan pintu belakang, itu tutup dong tolong gitu kan kak. Jadi mencar yang di anak cowok berempat di sana. Dan itu deket jemuran kamar cowok. Nah kamar aku di sini yang di belakang tempat duduk aku tadi kan. Terus kayak udah tuh mencet-cetan segala macam. Enggak ada yang berani keluar satupun. Kayak jadi gitu kamu kan. stuck aja tuh di situ. Enggak, aku udah masuk kamar. Udah masuk kamar. Nah itu pas lihat matanya merah Wejo. Ya itu lagi. Lupa momen apa Jeffrey kan. Momen apa Jeffrey lupa ya. Lupa. Terus kayak ya udah, makanya kayak mikir kayak bahas pocong lagi soalnya. Jadi nanya lagi. Iya. Nah, terus di kamar pas udah nyampe cecetan nggak ada yang berani keluar kan. Iyalah, ngapain ya kan? Kejadian lagi, bunyi keran kebuka lagi. Aduh. Sedangkan keran deket jemuran. Aduh. Nggak ada yang berani matiin. Temen aku yang habis mandi, apaan sih gitu kan dia cowok gitu kan. Tolong matiin keran dong, yang di belakang gitu kan, dimatiin sama dia nggak. Oh dia nggak tahu. Nggak tahu kalau ada heboh-heboh gitu habis mandi. Nggak tahu kalau ada heboh-heboh gitu. Keluar kan. aja ya. Udah buka dong, mau ganti baju gitu. Jadi dia tuh pakai kamar mandi yang di antara kamar aku sama kamar yang satu. Iya. Kamar mandinya di luar gitu ya. Iya. Gitu. Terus ya udah dia dengan slownya matiin keran, nggak ngeliat apa-apa dia bilang. Terus akhirnya ngetok-ngetok gitu kan, gue mau buka ini, mau pakai baju gitu kan. Buka dia bilang gitu kan. Dibuka udah tutup lagi, jeder gitu kan. Ada apa ini anjing? Wah, dia teriak. Baru panik ya. Gitu, lu gila lu nggak ngasih tahu gue gitu kan. Ya emang lu tadi nggak lihat sih kata dia gitu kan. Terus kenapa marah kata dia bilang kayak gitu. Sudah tuh nggak berani. Terus akhirnya kita ngundang si staff yang kerja di situ. Jadi sebenarnya kan itu kan udah jam pulang dan emang kayak ya staffnya kan udah pulang kan, orang-orang sana juga kan. Bang main dong ke mes kita. Nyampe kita ngechat gitu, itu inget banget lah WeChat. Waduh. Iya. Abangnya? Beda Oke, itu Neng. WeChat. Oh beda. Beda itu WeChat. Paham. Gue mikirnya Iya. WeChat. Oh iya WeChat ya. Kita chattingan ya WeChat ya. Iya WeChat. Lewat WeChat. Terus makanya kayak udah kita nelponin, nah abang-abangnya itu udah bingung juga dong, kita di lift nggak ada akses, gimana kayak gimana gitu naiknya, kan, iya gitu. gimana naiknya gitu kan, iya juga ya gitu kan, ya udah suruh security aja bang, kayak bilang kayak gitu kan. Nah securitynya aku omongin lah kayak gitu kan, pak ini bener pak, suruh naik ke atas aja pak, kayak gitu kan. Akhirnya dianterin, nyampe lah, bel ding dong bingung, ini orang yang buka nih? siapa, iya yang buka siapa gitu kan. Nih abang udah sampai depan lah gitu kan, buka kata dia gitu kan. Terus kayak yang mau buka siapa, pada di kamar semua gitu kan, tuh buka dong bang, itu udah di depan gitu kan. Ya ngelewatin kitchen kan. Iya, balik lagi ke tempat itu. Ngelewatin kitchen gitu kan. Akhirnya teman aku juga yang disuruh mandi tadi, yang habis mandi tadi kan, gak mau gue gitu kan, gak mau, dia udah tahu, gak mau gitu kata dia gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya tuh kayak keluar berempat si cowoknya ini, cowok berempat gitu kayak ya udah bukain, langsung buka, bener-bener bang masuk bang. Peluk abangnya? Enggak dong, kan takut. Bisa. Enggak kak. Homo dong. Kan takut. Iya. Udah dia ceritain segala macem, terus kayak abangnya tuh kayak bingung kan, loh setahu abang Siti kata dia gitu. Setahu abang Siti. Taunya dia Siti doang di situ. Taunya Siti gitu kan, terus kayak oh ada juga gitu kan, hantu bungkus nak kata dia gitu kan. Hantu bungkus apaan, lemper apa gimana? Berarti dia juga lihat? Atau enggak, udah ada itu, udah dikasih tahu. Jadi pasti berempat keluar udah nggak ada apa-apa. Kok orang-orang sini kayaknya udah tenang gitu udah ya kalau misalkan aja kita gitu ya? digangguin kayak gitu, maksudnya kayak bukan yang sesuatu baru ya, bukan awam banget gitu kan, maksudnya kayak ya udah, makanya di situ kita kayak ngulik-ngulik lagi nih ke abang-abang ini, kayak bang cerita apa lagi sih bang yang kita belum tahu jadi gitu. penasaran ya. Iya gitu kan, yakin kata dia bilang kayak gitu, yakin lu kan masih pada lama, istilah gitulah. Hilang sore masih pada lama lah di sini kan gitu kan. Terus kayak minum dulu. Gak apa-apa kak. Terus udah tuh kan kayak memang yang abang itu ceritain lagi yang tentang CCTV itu lagi kan, gimana lebih detailnya, karena kan si yang tadi supervisor ceritain kan cuman kayak
dia jatuh tiba-tiba gitu kan. Terus kayak ya udahlah diceritain tentang gimana, dan ternyata itu tuh kayak si abangnya ini tuh punya kontaknya si Siti ini. Kan dia sebenarnya tuh kayak staff yang dari dulu gitu loh. Punya WhatsApp-nya gitu. Bukan punya WhatsApp, jadi kayak apa, sosial medianya dulu. Dulu tuh kan masih Facebook, Instagram kayak gitu segala macam ditunjukin ini orangnya. Dan memangnya pas waktu ngeliat, ya gue aja jadi cewek ngeliat suka, apalagi cowok. Cakep kak, cantik, gimana sih kalau cantik bosenin kali ya, manis gitu loh. Terus kayak ngebayangin kan, maksudnya kayak gini palanya putus itu apa nggak nangis gitu keluarganya gitu kan, apalagi kayak kalau dia punya pacar gimana itu rasanya cowoknya gitu kan. Terus mikir kayak ya udahlah, cerita segala macam, nyeritain emang dia sering digoda-godain juga sama staff sini kayak, tapi kayak cuman digodain ya tau lah orang-orang sana tahu batasannya segala macam gitu kan. Terus kayak nah tapi ini dia kayak emang benar-benar ngejaga, jadi kayak emang benar-benar punya pacar gitu loh kak. Emang nggak tertarik sama cowok-cowok lain gitu loh pokoknya. Intinya pokoknya kayak emang ini anak bener banget, setia lah. Iya ini anak bener, terus kayak kerjanya bagus segala macem, sayang banget. Teman-temannya aja nyampe kayak orang gila kan, nyampe kayak bengong gitu kayak pas waktu dia kayak aduh ini temen gue nih hilang kayak gitu, dan dengan cara yang kayak gitu sudah diceritain segala macam. Dan emang sih kalau untuk kayak hantu lain dia bilang memang sering muncul karena kan di sini juga bekas laut, apa ya dulu iya bekas laut digarap gitu, dan sebelumnya jadi hotel tuh tempat apa gitu katanya. Dia kayak ngebuka kayak gimana ya, ballroom doang kayak buat banyak kosong berarti gitu. Ya. Dan kayak kayak gitu ya, iya kayak gitu. Terus kayak abis tentang ceritain kayak gitu, kita kan emang yang buat cewek-cewek tuh nggak terlalu ngikut sama cerita gitu kan, karena kita langsung masuk aja ke kamar gitu kan, lu aja deh ngobrol gitu kan. Gue udah nggak mau tahu dah. Iya gitu kan, capek besok kerja segala macam, udah takut juga kan. Terus kayak ya udah kak, abangnya itu balik jam 12:30-an. Nah 12:30-an itu udah balik. Nah pas waktu si anak-anak cowoknya ini udah pengen nutup semuanya kayak gitu, jadi kayak bang tungguin dulu ya, mau nutup dulu semuanya nih kayak gitu segala macam. Udah tuh, terus pas waktu udah abang-abangnya pulang, nah si temen-temen cowoknya ini kayak manggilin si anak-anak cewek ini kayak aku gitu, yang lain keluar gitu, sini dulu gitu kan. Jadi kayak nih pengen diceritain lagi gitu kan, tapi kan aneh nyeritain ngapain jam segitu gitu kayak kan. Samsul, kenapa nggak besok aja, pagi kah siang kah atau gimana gitu kan. Terus akhirnya kayak apaan sih, ngapain ceritain sekarang gitu kan, nggak apa-apa ceritain sekarang aja gitu kan. Akhirnya balkon dibuka, nongkrong lagi. Iya nongkrong lagi, cari penyakit kedua nih, lagi ngobrol segala macam, tek gitu kan. Udah ngobrol, besok aja deh, aku bentak sama temen aku. Jadi kayak di situ tuh kayak ada tim leadernya gitu, kayak yang buat ngejagain anak-anak di situ kan, kayak bego lu segala macem, besok aja kayak gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya besok di skip lagi, besoknya pas waktu kita pulang kerja bahasnya masih ya mau ya. Iya bahasnya masih jam 8-an. Iya tetep aja ya, masih jam 8-an. Terus abis itu kayak ya udah ngobrolin tentang cerita itu, dan ternyata kan ceritanya itu kayak panjang kak, nggak sesimpel yang tadi kamu cerita gitu, ya kayak ya nggak mungkin temen aku nambahin atau kayak gimana kan, nggak tahu kan kayak gitu. Terus kayak ya udah malam lagi tidur. Nah memang kan kalau misalkan kamar aku ini yang di belakang tempat duduk tadi itu arahnya ke balkon kan, arahnya ke balkon segala macam. Nah aku jadi tempat tidurnya lucu, jadi atas bawah gitu. Kayak mbaknya ya lucu. Tempat tidurnya tempat tidurnya atas bawah gitu kan. Nah aku tidur yang bagian atas, dan itu kan deket kaca. Kaca tuh selalu aku buka gitu kan kak, kaca selalu aku buka, jadi kayak ngeliatnya langsung balkon, terus langsung kayak jalanan mall kayak gitu kelihatan gitu kan. Terus kayak pas waktu aku pengen tidur itu nggak bisa tidur kak, karena aku lagi kayak apa sih, homesick gitu kan, kangen semuanya gitu kan, kangen semuanya gitu kan, kayak nangis sendiri. Sedangkan yang lain kayak udah tidur. Soalnya aku kadang suka ngomong sendiri tuh di atas, halo good night. Ntar ada yang ngomong temen aku kayak good night Yun, kok belum tidur kayak gitu. Jadi aku kira udah pada tidur, ngetes temen aku gitu. Iya. Nah terus itu tuh malam itu aku tes gitu jam berapa, 2:30 itu. Itu kan posisi kan dimatiin kan lampu. Jadi aku kan berlima sama temen aku cewek tuh, berlima temen aku. Jadi aku, temen aku, terus yang di tengah ada, atas bawah juga ada sana. Good night, naik kayak gitu kayak kok diem aja.
aku ngelongok ke bawah tidur gitu, ngeliat ke bawah tidur, itu tidur juga yang di samping aku yang di seberang. Good night, nyampe aku gitu-gitu, nah kira bercanda gitu kan, maksudnya kayak pura-pura tidur lah, nggak ada yang nyaut, ya kan. Udah tuh masih nangis kan, kesel tuh pas waktu homesick itu kan, kesel. Lah aku lagi ngeliat kaca, gimana sih Kak ngetok-ngetok kaca gini gitu kan, ngetok-ngetok kaca gini. Nah, terus kenapa nyari penyakit gitu kan, bukan nyari penyakit, karena emang kayak mungkin ngasihnya timingnya kok ngepas terus gitu kan. Itu kayak bener-bener orang Kak, gimana sih Kak, aku jadi mikirnya kan ini orang, terus kayak bener-bener gini Kak. Aduh, nyamperin lagi. Dari balkon itu lari mau ke arah jendela aku, itu rambutnya begini, kayak bener-bener kayak pakai apa ya, wig, itu bener-bener apa sih, kribo ya? Iya. Kribo yang out-outan gini. Apa nggak teriak aku, kan aku langsung, aku gelindingin badan kan, badan langsung jatuh ke bawah yang temen aku itu kan, ketindian juga kan, teriak kan. Akhirnya udah tuh, itu apa segala macam gitu, teriak-teriak segala macam, kayak temen aku nggak ada ngeliat, makanya kayak apaan sih ngaco lu, makanya tidur segala macem gitu kan. Itu kayak aku histeris. Iya, nggak pakai yang kayak lu harus percaya, nggak gitu kan, itu di jendela kayak gitu kan, segala macem di balkon itu kan. Nah balkon ternyata tuh kebuka. Aduh, balkon kebuka dan memang udah semuanya udah tidur, kita gedor kamar cowok semuanya, akhirnya tidur tuh rame-rame. Iya, rame-rame, kecuali anak boga kan belum ini kan, apa namanya, shift malam. Iya, terus karena kan dia apa sih namanya, kayak shift malam itu pokoknya dia kadang jam 3 kayak gitu, walaupun dia jam 1 tuh udah selesai gitu kan, tapi jam 3 dia baru pada balik gitu kan. Akhirnya kita ngumpul tuh berlapan, tidur kayak ikan asin tuh berlapan segala macem kayak gitu. Ada suara teriakan cewek dari arah laut. Berlapan denger? Iya, berlapan denger. Aduh. Demi Allah, itu benar-benar kayak manggil suara nama salah satu di kita. Anjir. Ada namanya Rama atau Irfana gitu kan, panggilannya Rama, begitu. Kenceng panggil gitu. Dari laut, iya, bergema itu. Aduh, merinding gua. Rama, langsung itu tutup jendela cowok kan ada juga, ya kan. Dan mana kalau misalkan kita gituin tangan ya udah ke mana, ke tempat jemuran kan, gitu kan. Itu nyari penyakit aja sih, jendela nggak dibuka, nggak ditutup, begitu kan. Pada ngomongnya gemes juga, gitu kan. Ya udah akhirnya ditutup kayak gitu udah. Terus habis itu kayak udah kayak bener-bener ada suara bel berkali-kali kayak gitu. Nah terus kan kita kira yang anak boga itu kan Kak emang nggak berani buka, suara bel ting nung ning kayak terus orang mukulin pakai palu. Duk. Iya, tapi itu kenceng banget, kayak bener-bener kayak pen malu, kayak pen bolongin ini. Kayak duk kayak bener-bener kayak begitu. Terus itu kayak bau-bau apa sih Kak, bangke. Tahu kan? Bau bangke. Bau bangke itu nggak enak banget. Ya, kayak bau dia. Kita nggak pernah nyium sebelum masuk, kayak bau laut nggak ada baunya sampai kayak gitu. Bau amis biasa laut iya, kan. Iya, itu bau banget Kak, bener-bener bau bangke. Terus kita mikir kayak, nah jadi kayak itu kan pintu ditutup, lampu di luar masih nyala dong. Di pintu ada sela-sela gitu kan. Iya. Itu ngerasa kita selalu ada yang lewat. Aduh. Ada yang lewat terus, jadi ke toilet, ke kamar mandi, kayak gitu. Padahal nggak tahu. Tapi nggak ada tepakan kaki. Jadi cuma ada bayangan hilang. Iya, kayak gitu kan. Allah, udah mikir, udah pegangan terus semuanya itu cewek cowok. Tidur sampai pagi itu akhirnya. Terus udah kita lapor supervisor, makanya kayak ini harus gimana lagi? Maksudnya sampai pengajian ini udah gimana ya Kak? Maksudnya kan kita kerja di sini butuh istirahat juga, kalau digangguin gini terus kita nggak nyaman. Udah bilang kayak begitu kan. Maksudnya kayak ada nggak sih harus apa sih namanya solusinya, atau pindah kamar kah atau gimana? Memang nggak ada ternyata di situ. Makanya kayak tiap hari tuh kayak si cewek ini, makanya kayak udah sering gitu loh Kak. Si cewek yang indigo itu? Enggak, cewek si cantik ini. Si cantik. Si cantik ini kadang kayak udah keluar masuk mes aku kayak gitu. Udah pada kayak pada nahan napas kalau udah kalau lewat. Jadi kayak udah bentuknya putih kayak sekelibet gitu, langsung keluar ke arah keluar, gimana nggak ngeliat, kita lagi ngobrol langsung kayak naik histeria, tau nggak sih Kak? Iya, langsung ramai, langsung duk gitu ya. Lagi ngobrol, lagi ngomong lewat kan, selalu kita kalau nggak buka balkon itu bener-bener panas karena nggak ada AC. Pakai kipas Kak, juga kipas di kamar kan, jadi angin ya cuma dari situ doang kan. Terus kayak bener-bener pas lewat kayak gitu, itu wangi, itu bener-bener wangi melati gitu. Entah wangi apa itu, tapi wanginya enak gitu kan. Terus pas waktu kita apa namanya, dia lewat bener kayak langsung pegangan ya, langsung udah kan kayak
ya udah ya maksudnya kayak udah pada males kayak gitu kan, udah akhirnya masuk kayak gitu. Terus kayak udah lebih sering kayak kita udah di kamar nih, pokoknya kita jam 9, jam 10 udah di kamar. Ntar sering ada nangis segala macam, TV nyala sendiri, keran juga tetap nyala sendiri. PKL 6 bulan begitu terus ya? Iya, makanya aku mikir kayak wah ini juga mental gue juga di sini juga takut dong. Iya gila banget ya. Nyampe aku pernah pas waktu gajian tuh kan ngambil salary, aku pas waktu itu sama temen aku patungan buka room di seberang. Saking malesnya ya? Sumpah 3 hari itu bener-bener kayak ya besok udah selesai lagi nih, kita kemes lagi. Pas dipindah itu tenang tuh ya? Tenang kan, gak ada apa-apa. Makanya kayak aku mikir wah ini maksud kita juga udah ngomong nyampe kita kayak seakan-akan kayak si cewek ini kayak teman kita lah, kayak oh ya udah jangan ngomong ganggu gitu, lah. kita ini nggak ada salah, maksudnya salah kita nih apa sih, maksudnya apa segala macam gitu kan. Mungkin kalau misalkan ada yang berbuat gimana maksudnya nggak ada kan, kita tuh tahu lah saling apa, satu sama lain saling tahu gitu kita mau ngapain di mes. Namanya di mes kan kelihatan semua kayak gitu kan, namanya satu kamar juga nggak satu kamar sendiri kayak gitu kan. Maksudnya kayak fine-fine aja, nggak ada hal-hal apa yang dilakuin gitu kan. Dan ternyata memang dia tuh kayak masih penasaran ya namanya penasaran, dia kayak langsung pengen ngenotis aja tiap orang yang datang kayak ini ada gue loh, ini kenalin mau dong menunjukkan kayak eksistensi gitu. Dan dia ternyata iya benar, dan ternyata ya udah lewat orang-orang sekitar juga yang ngasih tahu kalau misalkan oh di kamar sekian itu dan itu kamar kalian kayak gitu. Dan makanya kayak sebenarnya pengen ngomongin dari awal, cuman tuh kayak ya takut lah kayak gitu. Tapi kalau udah kayak gini, daripada kalian juga kesel sama kita, dijelasin akhirnya kayak gitu. Sebenarnya ini kayak gimana gitu. Oke. Berarti sampai situ terus balik udah ya? Nggak ada apa-apa lagi? Iya, dan itu maksudnya kita tahan-tahan selama yang beberapa bulan, soalnya kan itu masih banget. bulan ketiga. Tapi yang cewek yang Indigota, yang apa, anak Kota Boga itu akhirnya nggak ada cerita apa-apa juga sampai akhir? Nggak ada cerita apa-apa, dan memang kan dia kalau off, tahu aja kali ya? dan dia off itu hari apa gitu, dan nggak selalu sama? Dan dia sendiri ngambilnya, sendiri, cewek itu sendiri. Udah biasa kali ya? Tapi dia nggak pernah keluar ke mall segala macam, nggak pernah, jadi dia di situ, di mes aja. Dan kayak ya udah, pas waktu kita pengen balik itu segala macam, pokoknya kayak makin jadi sih Kak, makin dinampakin. Jadi kayak udah mau pulang nih mereka nih, makin gila-gila udah ini. biasa aja kan sama keberadaan kita, jadi ya udah gitu. Karena ya mungkin gimana ya namanya ditampakin gitu mau selama apapun kita kaget. Nah, iya pastilah, mau sesering apapun pasti kaget juga. Tapi kalau misalkan ditampakinnya mungkin beda kalau misalkan kita kayak di rumah teman kita, kita mungkin bisa pulang gitu kan. Iya, itu kita mau pulang kemana? Udah pasrah aja ya? Iya, mau ya di situ doang bisanya. Ya elah mainnya beginian sih gitu, nyampe kayak maksudnya kesel lah, takut. Dan alhamdulillahnya untung nggak ada yang kerasukan kan. Iya nggak sampai ke situ-situ nyampe ya. aku takut ke diri aku sendiri kan, maksudnya kayak Yun ada jangan Yun kalau bisa juga, makanya aku langsung notice teman-teman aku di sekitar aku, lu kalau misalnya gimana ajak gua ngomong terus pokoknya gitu. Jangan sampai bengong. Iya. Oke. Itu ya paling ya cerita yang dari di Malaysia ya. Itu. Mungkin nanti kalau ada cerita-cerita lagi boleh datang ke sini ya. Iya boleh Kak. Iya. Makasih banyak nih. Makasih banyak. Makasih Yuni juga, mau cerita. Mbak Yuni mau kesini lagi, mau cerita lagi. Ya udah kalau gitu. Nah, makasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Terus juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih ya semuanya. Dadah. Dadah.